Guys, balik lagi ke Mas Jim Review. Jadi Mas Jim Review kedatangan paket baru yang baru gua beli, teman-teman. Ini baru datang kotakannya kayak gini. Kalian tebak, tapi kalian pasti udah tahu karena udah lihat di thumbnailnya ya. Jadi ini cuma kotak kecil kayak gini. Ini adalah headset dari Lenovo, TWS dari Lenovo. Kalian penasaran? Kalian udah lihat sebenarnya isinya di thumbnail, tapi kalau kalian penasaran kayak gimana reviewnya, langsung aja ditonton video dari gua. Oke? Guys, jadi ini harganya 120 ribuan, cuma kemarin dapat promo jadi harganya cuma 90 ribuan teman-teman ya. Kita langsung buka aja unboxingnya. Kita pakai ini teman-teman, pisau silet kayak gini ya. Terus kita potong ya. Tuh, kita barbar aja. Jadi ini dari Lenovo yang bisa dibilang official store-nya tuh ya, bahasanya Cina. Ini Lenovo ThinkPlus Bluetooth Earphone ST62 teman-teman ya. Tuh dia warnanya purple ataupun warnanya ungu. Cuma di kotaknya sih warnanya putih, kita nggak tahu ya. Kayaknya dalamnya tetap purple ya, karena di sini udah tulisannya purple ya. Oke. Kita langsung buka aja. Kita brewek ya teman-teman ya. Kita bukanya dari sini nih. Sorry, salah pisau. Nah, tuh. Terus kita robek aja. Tuh ya. Nah, nih kayak gini. Kalau kalian lihat, dia bentukannya seperti ini. ThinkPlus LivePods XT62 teman-teman ya. Oke, langsung aja kita buka. Di sini sebenarnya gue biasa kalau di YouTube-nya Mas Jim Review kita lihat dulu di kotakannya, tapi di sini kotakannya ada bahasa Inggrisnya nih ya. Product specification, dimana transmission distance-nya dia bisa sampai 10 meter teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalau 10 meter kemungkinan besar suaranya udah mulai hilang-hilangan. Jadi kurang dari 10 meter lah ya bisa kalian pakainya. Nah, untuk baterai kapasitinya ini di 40 mAh teman-teman. Jadi ya seperti layaknya ThinkPlus ataupun pot-pot kecil ya teman-teman ya. Dia baterainya nggak terlalu besar. Terus untuk usage time-nya, jadi udah ada usage time-nya di situ sana ya. Jadi kalau teman-teman yang mau nanya, kira-kira bang ini dipakainya berapa lama, ini ya teman-temannya di 4,5 jam untuk headsetnya. Dan untuk chargingnya ini ini typo ya teman-teman ya. Charging time-nya ini 1,5 jam. Jadi dengan ngecas 1,5 jam bisa 4,5 jam. Menurut kalian worth it atau enggak? Cuma untuk gue yang pemakai kayak gini-gini teman-teman ya, ataupun TWS, menurut gue masih termasuk tergolong medium lah ya. Jadi nggak terlalu oke untuk di baterai, tapi juga nggak terlalu jelek untuk di baterai. Nah, untuk charging case-nya, oh ternyata salah teman-teman ya. Jadi di charging case-nya ini bedanya sendiri, dia baterainya 300. Ya sama aja sih, ini kan masuknya kayak semuanya ya. Pikiran gua nih beda lagi charging time-nya. Jadi kalau misalnya ternyata charging time-nya dia itu di 300 ya, untuk di charging case-nya dia 300 mAh. So berarti dia 4,5 jam 40 mAh ini. Kalau misalnya pakai charging dock-nya ataupun charging case-nya itu dia 300, berarti 300 dibagi 40 itu kurang lebih 7 kali cas. Berarti 7 dikali 5 lah, kita ambilnya 5 jam, itu kurang lebih 35 jam teman-teman. Jadi bisa dipakai selama 35 jam nonstop dengan cas teman-teman. Casnya itu kurang lebih ya 1,5 jam, ya 3 jam lah, kurang lebih 3 jam untuk headset dan juga untuk charging case-nya secara full gitu ya, full capacity. Itu dengan 3 jam kalian bisa mendengarkan dengan 35 jam nonstop teman-teman, kurang lebih segitu. Jadi udah oke banget. Tadi dikirain gue udah hampir shock ya gue ngelihatnya, ternyata cuma sebentar banget. Tapi ternyata di sini charging case-nya itu dipisah. Di sini 300 mAh, di sini 40 mAh untuk si headsetnya teman-teman ya, ataupun si potnya. Oke, langsung kita buka aja karena kita nggak ada tulisan lain. Biasanya kan ada ya kayak keunggulannya teman-teman ya, yang kayak kekuatannya di mana. Ini nggak ada teman-teman, jadi is oke lah. Kita buka aja nih. Oke, jadi ini udah masih ada nih teman-teman ya. Jadi ini udah habis
Ini cuma kayak gini doang, ini kosong, dapat USB charge-nya teman-teman ya. Dia kabelnya Type C ya teman-teman ya, tuh. USB ke Type C. Oke, kita taruh sini dulu. Terus dia dapat ini ya, buds-nya, cadangannya sebanyak 2 pieces. Dia ukurannya sama, jadi nggak ada yang ukurannya berbeda. Biasanya kan ukurannya berbeda ya, ada yang gede kecil lah. Ini ukurannya sama, 4 pieces, jadi ya lumayan lah ya. Terus ini kok nyala teman-teman. Oke lah, kita lihat dulu. Terus ini manual booknya seperti biasa. Kalau misalnya ada spesial di sini ataupun ada keunggulannya, gue bakal baca. Cuma di sini kalau nggak ada, kita skip aja. Dia ada touch key-nya, jadi dia bisa disentuh ya, bisa disentuh si headsetnya teman-teman ya. Ada pairingnya, cara pairingnya seperti biasa, power on, power off, dan di sini tuh oke. Jadi teman-teman di sini ada guidance-nya untuk specification-nya teman-teman ya. Sorry, di sini kayaknya ada nggak sih? Ini yang bahasa Chinese, ini yang bahasa Indonesia. Bentar teman-teman. Ini gue salah baca atau enggak nih ya? Di sini ada ear cap-nya 6 pieces. 6 pieces termasuk yang dipasang kali ya. Kalau misalnya ini kan cadangan ya. Charging line-nya ada, charging box-nya ada, headset-nya 2, udah komplit ya. Jadi pertama kali kalian mau beli barang, kalian harus cek list of item-nya ya. Jadi cloud-nya ada yang nggak masuk, nanti kalian bisa komplain ataupun claim ke kalian tempat beli ya. Untuk ini kalian nggak perlu juga ya, karena nggak terlalu udah nggak terlalu spesifik juga kita. Dia sampai 90 decibel, untuk mikrofon sensitivity-nya sampai 35 decibel. Jadi cukup oke. Cuma untuk ngomong ini ya cukup oke lah ya. Cuma yang gue saranin kalau mau untuk ngomong, kalian lebih bagus pakai yang yang kabel teman-teman. Headset kabel itu lebih oke sih menurut gue untuk bagian mic-nya. Oke, lanjut lagi, kita lihat ininya dulu teman-teman. Kayak smart key-nya ya teman-teman ya. Nih ya teman-teman, kalau bisa dibaca nomor 9 itu active voice help. Ya itu ada 2. Jadi kalian bisa di pause dulu, nanti kalian cek cara-caranya tuh ya. Dari 9 sampai 10 tuh teman-teman ya. Oke, kita lanjut aja. Karena ribet juga kalau kita cuma lihat baca doang ya. Jadi ukurannya cukup kecil kalau kalian lihat ya. Kita buka dulu dari plastiknya, kita keluarin. Tapi lucu abis ya teman-teman ya tuh. Ini warnanya ungunya kayak gini, keren banget. Nih, jadi kayak oke banget nih, gue ada warna ungu teman-teman. Nih, ungunya beda ya teman-teman ya. Ini dari ini, ungu yang ini tua, ini enggak tuh. Ini lebih kayak burgundi kali ya atau apa ya? Lilac ya, namanya lilac teman-teman. Lebih ke lilac. Nah oke. Itu untuk Lenovo model ST-nya sama aja, kita nggak perlu lihat. Ini ternyata diproduksinya di Beijing teman-teman ya. Jadi dia compact, terus kita ketuk-ketuk seperti biasa ya. Ini plastik, full plastik. Gue takutnya dia jatuh. Tapi sebenarnya ada 2 sih teman-teman. Kalau ini mungkin bisa hancur, tapi dengan dia plastik kayak gini dia jadi elastis. Karena elastis dia kalau misalnya kenapa-napa, ketekan atau apa, dia nggak rawan pecah teman-teman ya tuh. Kalian bisa lihat nih, kayak tuh ya. Jadi karena dia elastis, kayaknya lebih oke kalau misalnya kayak gitu. Nah entah kenapa gue selalu lihat ini tuh apa error atau gimana ya di setiap TWS dia tuh nyala sendiri kayak gini teman-teman. Padahal kan udah full seharusnya ya. Ya cuma kayak gitu sih teman-teman. Mungkin emang dia bakal mengkonsumsi baterai juga walaupun di posisi charge kayak gini ya. Oke, jadi kayak gini kita bahas dari ininya, bahannya teman-teman ya. Bunyinya kayak gitu. Jadi ini full plastik ya teman-teman ya. Jadi makanya dia ringan banget. Terus kalau dibilang dari desain ini oke banget, sumpah teman-teman. Jadi gue ngeliatnya aja kayak keren banget nih desainnya. Dan kalau misalnya lihat dari kotakannya, kita lihat magnetnya teman-teman ya. Ini magnetnya. Jadi dia nggak yang terlalu ringan, tapi dia nggak yang keras. Jadi kalau misalnya kalian punya headset atau TWS yang ini teman-teman, yang premium ya, dia emang lebih ngeklop ya. Semakin dia ngeklop, semakin dia termasuk TWS yang menurut gue premium lah. Ini termasuk yang normal sih teman-teman, di tengah-tengah, karena emang harganya nggak terlalu mahal juga.
karena dia kalau dibilang ini sangat-sangat ringan teman-teman untuk bukanya tuh ya. Ya, benar-benar nggak perlu butuh kekuatan. Tapi menurut gue udah cukup karena dia emang sengaja didesain seperti itu dan dia pun ringan banget teman-teman. Oke. Terus untuk headsetnya nih ya. Tuh. Magnetnya teman-teman. Tuh, magnetnya. Jadi oke kalau kalian lihat ya. Nih. Nah, terus kita buka satu-satu ya teman-teman, sorry. Tuh. Oke, jadi di dalamnya seperti ini teman-teman ya. Kalian lihat dalamnya kayak ada glossy-glossinya. Terus ya ini oke sih, dalamnya normal aja. Nah, bagian sini udah tulisannya right sama left-nya teman-teman. Nah, kita lihat untuk capnya sama ya teman-teman, ini ukurannya ya. Oke. Ini untuk left sama right-nya ini bahannya kayak gini. Dia lebih kokoh untuk plastiknya teman-teman ya. Dan ternyata ringan banget sih teman-teman ya. Ini ringan banget, sayangnya gue nggak ada timbangan yang ukurannya bisa sampai gram-graman ya, miligram gitu. Dia ringan banget. Terus kalau dipakai kayaknya enak banget. Kita langsung coba aja ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kalau misalnya kalian lihat dia pemasangannya seperti ini. Kalau masuk ke telinga ya teman-teman ya, ini udah bener ya, lihat ya. Ini bagian kanan, ini kuping kanan gua. Nah ini kiri gua. Jadi dia bentukannya gini teman-teman kalau dipakai. Jadi kalian bisa lihat apakah oke atau enggak. Kalau menurut gua masalah kenyamanan ataupun pakai ini menurut gua nggak terlalu oke. Maksudnya untuk kenyamanan saat menggunakan ini. Cuma surprisingly karena dia kecil dan bentukannya kayak gini teman-teman ya. Ternyata dia itu kedap teman-teman, bener-bener oke lah untuk noise cancellingnya ataupun untuk kedapnya oke banget. Jadi walaupun dia cuma bentukannya gini, mungkin karena dari budsnya ini ya teman-temannya, dia benar-benar nyumbat dengan oke sih teman-teman. Untuk cara konekin bluetoothnya sangat-sangat simpel teman-teman. Jadi kita tinggal masukin aja, kita buka teman-teman ya headsetnya kayak gini. Terus kalian lihat ini ada Lenovo ThinkPlus X-T62 ya, kita klik aja. Oke, jadi dia udah pair ya teman-teman, tuh udah connected dan pairing teman-teman ya, udah paired teman-teman, jadi udah bisa kita gunakan. Jadi menurut gua ini sangat-sangat mudah, nggak perlu kalian harus klik-klik tombol sebagai macamnya. Kalian tinggal nyalain, kalian keluarin headsetnya ataupun kalian masukin masih di kotaknya. Nanti kalian langsung cek aja di sini ada device-nya apa aja, langsung kalian connect gitu aja. Langsung kita cobain kira-kira kualitas suaranya kayak gimana dan nanti suara dari rekaman menggunakan ini gimana teman-teman ya. Oke. Ini teman-teman ya, gue lagi dengerin dia pakai musik. Ya teman-teman ya, kita lagi dengerin suaranya gimana untuk bass dan sebagainya macamnya. Oke teman-teman, jadi hasilnya kalau misalnya gue dengar di sini untuk bass dan semuanya all smooth teman-teman, jadi nggak yang over banget. Sedangkan kalau misalnya banyak yang pecinta bass yang pengen full teman-teman, ini bukan salah satu tipe itu teman-teman. Jadi beda banget sama yang kalau kalian pengen nyari yang bassnya kuat banget teman-teman. Dan di sini ada satu minusnya teman-teman ya, kalau kalian lihat. Jadi ini gue dengan suara cukup besar teman-teman ya. Ya, nih suara cukup besar teman-teman, itu nggak terlalu kencang, jadi suaranya itu mungkin harus levelnya maksimal. Mungkin ini ada settingan di headsetnya, gue nggak tahu. Yang jelas kalau misalnya gue menggunakan HP ini, coba ya, bisa nggak dinaikin volume? Dia nggak terlalu kencang, jadi emang harus setel suaranya ataupun volume musiknya lebih tinggi aja. Cuma kalau untuk dari bass dan sebagainya dia udah oke, dan dia nggak over teman-teman, nggak too much. Kalau untuk gua yang suka dengerin yang bener-bener vokalisasinya bagus, ini satu headset yang lebih oke. Tapi kalau kalian yang suka ajep-ajep yang ada bassnya besar dan treble sebagai macamnya, ini bukan salah satu pilihan buat kalian teman-teman. Tapi dengan harga situ salah satu headset yang menurut gue ini udah worth it banget to buy teman-teman. Kita dengarkan lagunya menggunakan mic teman-teman ya. Coba kita lihat apakah terdengar atau enggak. with the ghost. So
Oke, jadi kayak gitu teman-teman kualitas dari suaranya. Jadi kalau kalian dengarkan kurang lebih seperti itu dari headsetnya. Jadi kalau kalian minat atau kalian emang suka, kalian bisa cek aja di link deskripsi ya.